Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saat ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara untuk menginput instruksi khusus pimpinan pada aplikasi Mak Siti yang merupakan juga salah satu bagian dari penyusunan rencana kerja dalam SKP pegawai. Baik Bapak Ibu, jadi seperti biasa kita sudah login dulu ya ke akun e-office, dan akun e-office yang dapat menginput instruksi khusus adalah akun e-office milik Kasubag Program, Perencana, Penata Komputer, atau pegawai lain yang memang ditunjuk untuk bisa mengakses si cerdas. Sehingga untuk instruksi khusus ini akunnya adalah satu paket dengan akun yang bisa mengakses si cerdas. Baik, kita mulai saja bagaimana cara menambahkan instruksi khusus pimpinan dalam aplikasi Mak Siti ini. Pertama kita lihat ya di dashboard Mak Siti, ini ada menu instruksi khusus. Kita klik saja instruksi khususnya. Kemudian nanti muncul seperti ini, ada instruksi khusus pimpinan. Ini di BKPSDM Kabupaten Sumedang. Kita tambahkan saja, caranya adalah seperti ini. Tambah ini di sebelah kanan atas ada warna biru ya. Tambah, diklik saja. Kemudian SKPD-nya dipilih nanti. Kemudian rencana kinerja atasan. Nah, ini untuk rencana kinerja atasan ini harus ditaggingkan dulu kepada pimpinan tertinggi pada unit kerjanya masing-masing. Jika misalnya yang tertinggi adalah kepala BKPSDM, kepala badan atau kepala dinas atau camat, ini rencana kinerja atasan ini harus ditaggingkan dulu, sehingga ini untuk instruksi pimpinannya ini kita skip dulu untuk rencana kerja atasannya, karena di taggingnya atau di cascadingnya adalah di sini, di nama rencana kinerja bawahan. Misalnya kita pilih salah satu, klik misalnya ya, keputusan tugas belajar misalnya, ini contoh. Kemudian masukkan targetnya berapa, misalnya 1 tahun 150 misalnya. Dokumen satuannya, dokumen kita pilih juga. Kemudian jadwalnya kapan, ini bisa diklik dari mulai Januari sampai Desember misalnya, kalau memang pelaksanaannya itu rutin ya tiap bulan. Tetapi kalau misalnya juga tidak rutin, hanya insidentil, bisa diklik misalnya beberapa bulan saja. Ini karena misalnya ini 12 bulan, maka diklik dari mulai Januari sampai Desember. Baik, kemudian ini di-cascadingkan dulu ke siapa? Yaitu ke kepalanya dulu ya. Kami berarti ke Pak Agus dulu, ke Pak PLT Kepala BKPSDM. Nah, setelah ini disimpan. Oke. Setelah disimpan nanti ini tersimpan di mana, ditambahkan di SKP-nya kepala perangkat daerah ya, atau ke pimpinan unit kerjanya. Nah, setelah itu bagaimana cara men-cascading ke pegawainya, ke pegawai yang lain? Kita tambahkan lagi. Ya, kita tambah lagi di sini di kanan atas, tambah. Kemudian kita pilih rencana kerja atasannya. Ini nanti sudah otomatis ada yang kita masukkan tadi, sudah ada otomatis di sini di pilihan ini. Kita tinggal memilih aja salah satu. Misalnya ini contoh tadi surat keputusan ya. Surat keputusan gitu. Nah, masukkan rencana kinerja bawahannya apa? Misalnya ini karena SK-nya misalnya di kepala, ini berarti di pegawai di bawahnya itu misalnya konsep gitu ya, konsepnya seperti itu. Kemudian targetnya mangga silakan masukkan ke 150 dokumen, pilih satuannya dokumen. Kemudian tahunnya pilih 2023 ya, seperti itu. Kemudian jadwalnya nanti dipilih juga, karena ini rutin, ini berarti dipilih dari Januari sampai Desember gitu, 12 bulan. Nah, kemudian ini di-cascading ke siapa saja. Ini di-cascading misalnya ke Pak Kabid Pengembangan Kompetensi ke Pak Cucu misalnya.
Kemudian ke Pak Asep selaku PIC, ke Pak Asep Saifuddin selaku PIC ini ya, tugas belajar, izin belajar, dan pencantuman gelar, seperti itu. Setelah itu disimpan. Nah, nanti akan muncul Bapak Ibu di akun para kasubag program, perencana, prakom, atau pegawai yang ditunjuk ya, yang bisa mengakses cerdas ini, akan muncul nanti nama-nama instruksinya seperti ini. Seperti ini ya, nama-nama instruksinya apa, kemudian jadwalnya, tahunnya, targetnya, satuan, dan cascadingnya ke siapa saja. Apabila ada perubahan, ini bisa diaksi, tinggal diklik saja. Ini yang gambar pensil, ini diedit, bisa. Sedangkan di akun pegawainya nanti akan terlihat adalah seperti ini. Contohnya di akun saya di cascading dari beberapa instruksi khusus pimpinan ya, di tagging dari beberapa instruksi pimpinan. Nanti akan muncul di SKP saya adalah seperti ini. Karena nanti akan muncul otomatis di SKP pegawai yang sudah ditaggingkan. Nah, nanti akan muncul, mohon izin saya kembali lagi ya ke buat SKP sebentar. Jadi nanti setelah ditaggingkan di instruksi khusus ini, nanti akan muncul di SKP pegawai kinerja mana saja yang rencana kerja mana saja yang dikascadingkan. Ini contohnya, saya contoh dibuat SKP ya. Ceritanya ini belum diverifikasi punya saya. Jadi, nah nanti akan muncul instruksi khusus pimpinan saya adalah ini. Nah, ini. Nanti aspeknya yang harus diisi di instruksi khusus pimpinan justru ini adalah aspeknya dan indikator kinerja individunya. Sedangkan rencana kinerja pimpinan dan intervensi serta rencana hasil kerjanya ini sudah ada otomatis karena sudah ditaggingkan tadi oleh kasubag program, perencana, prakom, atau pegawai lainnya ya yang bisa akses cerdas. Ini sudah diisi di sini untuk rencana hasil kerja pimpinan dan intervensi dan rencana hasil kerjanya. Jadi kita pegawai tinggal mengisi aspeknya dan nama indikator kinerjanya. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi, kita lihat bagaimana sekarang tampilan instruksi khusus pimpinan yang sudah di submit ya, sudah disubmit. Ini tampilannya nanti sama dengan kinerja utama, karena pada dasarnya instruksi khusus pimpinan itu adalah kinerja utama Bapak Ibu. Jadi instruksi khusus pimpinan itu adalah kinerja utama. Karena kalau di Permen RB nomor 6 tahun 2022 itu tidak dikenal istilah instruksi khusus pimpinan. Ini adalah versi Sumedang gitu ya. Jadi instruksi khusus pimpinan adalah kinerja utama. Sehingga nanti akan muncul seperti ini di instruksi khusus pimpinannya. Baik, kita coba preview ya SKP-nya. Kita preview SKP-nya. Nah, ini adalah SKP saya. Jadi nanti ada kinerja utama. Ini 3, kemudian instruksi khusus pimpinan. Ini cukup banyak ya. Ada 9 dan ada kinerja tambahan. Nah, di Permen RB nomor 6 tahun 2022 seperti sudah tadi saya sampaikan, itu tidak mengenal instruksi khusus pimpinan. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu mendownload dalam format Excel, instruksi khusus pimpinan ini yang B ini bisa di-delete saja, dihilangkan. Ini disatukan semuanya ke kinerja utama sini. Kemudian yang kinerja tambahan ini adalah jadi poin B gitu ya. Jadi poin A itu yang kinerja utama itu adalah diambil dari kinerja utama ya, dan instruksi khusus pimpinan gitu. Jadi untuk kinerja tambahan ini sudah ada di sini. Baik, seperti itu Bapak Ibu untuk mengisi instruksi khusus pimpinan. Ini sebagai salah satu kinerja juga dalam SKP pegawai yang terdapat dalam aplikasi MakSiti ini. Instruksi khusus pimpinan ini didapat dari mana? Ini salah satunya adalah dari perjanjian kinerja juga, atau mungkin dari rencana kinerja tetapi tidak dianggarkan, atau mungkin ada instruksi-instruksi yang mendadak begitu ya, dan menembak IKU
Dan ini diberikan misalnya pada pertengahan tahun gitu ya, setelah APBD ditetapkan. Baik Bapak Ibu, itu saja untuk sesi tata cara pengisian instruksi khusus pimpinan pada aplikasi Masiti dalam e-Office Kabupaten Sumedang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.